Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempraktikkan alat-alat nama instrumen dan beserta fungsinya. Saya sendiri Nisa, saya Nisa, dan saya Alfira Diana, dan saya Alfira. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita jalankan tentang mengenali alat-alat nama instrumen beserta fungsinya. Selamat menonton. Saya sebagai orang pertama untuk menjelaskan alat taktus. Alat taktus terdiri dari 5, tapi ini 4. Nanti satunya kami akan tampilkan di gambar. Yang pertama ada kocer, berfungsi untuk memecahkan selaput ketuban. Yang kedua ada gunting episiotomi untuk melebarkan jalan lahir. Yang ketiga ada klem gunting tali pusat. Yang ketiga ada klem tali pusat. Klem tali pusat ada 2 macam, satu untuk ibu, satu untuk bayi, yang berfungsi untuk menjepit tali pusat. Yang keempat ada gunting tali pusat, berfungsi untuk menggunting tali pusat. Yang kelima ada di sini. Kelima ada 2 macam, yaitu yang bercabang dan tidak bercabang, berfungsi untuk mengosongkan kandung kemih. Baik, penjelasan dari saya lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, langsung ke usaha. Di sini saya ke materi kedua, yang mana saya akan menjelaskan alat instrumen yaitu alat teknik dan menjelaskan beserta fungsinya. Nah, di sini panel solder yaitu untuk menjepit jarum. Ini gunting lancip itu berfungsi untuk memotong benang. Yang ini pinset chirurgis, yang mana di sini berfungsi untuk menjepit jaringan. Nah, di sini yaitu narheting ya. Di sini ada berupa 2. Yang bulat ini dia untuk menjahit otot dan kulit. Yang ini segitiga untuk menjahit kulit bagian luar. Nah, sebagai materi ketiga yaitu pemasangan AKDR. Yang pertama yaitu cocok bebek. Cocok bebek berfungsi untuk membuka liang vagina dan melihat puktio. Puktio yang disebut dengan mulut rahim. Yang kedua yaitu tampon tang. Tampon tang berfungsi untuk membersihkan puktio dengan menggunakan kasa. Yang ketiga tenakulum. Tenakulum untuk menjepit puktio atau mulut rahim. Yang keempat ada gunting panjang. Gunting panjang untuk menggunting benang IUD. Yang kelima ada sonde uterus untuk mengukur kedalaman rahim atau uterus. Saya pemateri kelima di sini akan menjelaskan beserta fungsinya tentang alat pemasangan implan. Di mana alat pemasangan implan ini yang pertama yaitu scalpel. Scalpel ini untuk tempat pemasangan scalpel atau mata pisau digunakan untuk melakukan insisi. Yang kedua yaitu trokar. Trokar adalah alat untuk memasukkan kapsul implan ke tempat yang telah ditentukan. Dan yang ketiga yaitu pinset anatomis untuk menjepit kasa betadine untuk desinfeksi. Dan yang terakhir yaitu kapsul implan, di mana kapsul implan ini saya akan terterakan di gambar. Baiklah, di sini saya pemateri yang kelima, di mana saya akan menjelaskan tentang alat pinset serta fungsinya. Yang pertama itu ada speculum sheath, yang dimana berfungsi untuk membuka liang vagina dan melihat puktio atau mulut rahim. Dan yang kedua itu ada patung. Tampon tang. Maaf. Yang kedua itu ada tampon tang untuk membersihkan puktio. Dan yang ketiga itu ada tenakulum untuk menjepit puktio. Dan yang keempat ini ada sonde uterus, di mana di sini untuk berfungsi mengukur kedalaman rahim. Dan yang kelima di sini ada dilator, berfungsi untuk membuka mulut puktio. Dan yang ke-7 di sini ada
kelima itu ada dilatator, berfungsi untuk membuka mulut partiol. Dan yang keenam ini ada clamp ovum, berfungsi untuk menjepit jaringan yang berada di kangkung uteri dan mengeluarkannya. Dan yang ketujuh ini ada abortus tank, yang dimana untuk mengeluarkan jaringan sisa hasil konsepsi, sisa plasenta dan kangkung uteri. Dan yang terakhir di sini ada sendok berkas untuk mengumpulkan atau mengorek sisa hasil konsepsi dan sisa plasenta dari kangkung uteri. Sekian. Baiklah, saya di sini yaitu pemateri ke-6 di mana saya akan menjelaskan fungsinya yaitu alat penukasan AKDR atau ICD. Nah, di sini terdapat sigillum capture bebek yang mana berfungsi untuk membuka liang vagina dan melihat partiol. Nah, ini tempotek untuk membersihkan partiol. Nah, yang ini alligator jaw untuk menjepit dan mengeluarkan IUD yang tidak ada benangnya lagi. Baiklah, di sini saya pemateri yang ketujuh, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang alat untuk melepas kapsul implan dan fungsinya. Yang pertama itu ada hand scalpel. Hand scalpel untuk tempat pemasangan scalpel atau mata pisau digunakan untuk melakukan insisi. Yang kedua itu ada clamp arteri bengkok, yang dimana di sini berfungsi untuk menjepit kapsul implan dan mengeluarkannya. Dan akan kami lanjutkan dengan penutup. Baiklah, sampai sini penjelasan kami tentang alat instrumen. Dan saya Vivian Lestari. Dan saya Vela Liana. Saya Dwi Anissa. Saya Dita. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, guys.